Masih disiaran langsung dari lantai 2 Grup Kompas Gramedia Jalan Suroto nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration. Yes, listener memasuki pukul 9:02 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan untuk Anda program talk show di pagi hari ini pastinya. Nanti akan hadir menemani Anda Smart Listener mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 nanti. Dan nanti kita akan terinspirasi dengan salah satu informasi yang pasti kami sajikan untuk Anda di pagi hari ini. Silakan ya untuk Anda smart listener yang mau bergabung di talk show kita pada pagi hari ini, kita akan menghadirkan tamu spesial begitu ya. Kita boleh sapa dulu, di sini sudah ada Bapak Singgih Raharjo, Sarjana Hukum, Master of Education, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Semayog, Yogyakarta. Selamat pagi Pak Singgih. Pagi Mbak Ya. Halo, kabar baik ya Pak ya, sehat selalu? Alhamdulillah sehat dan penuh semangat Mbak ya. Amin, baik. Baik, Pak Singgi, tema kita pada pagi hari ini adalah percepatan vaksinasi dan persiapan pembukaan tempat wisata gitu ya. Silahkan untuk Anda smart listener yang mau bergabung, kami tunggu melalui telepon atau WhatsApp kami di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau Anda juga mau menengok lewat Twitter kita bisa di @smartfmjogja, atau mau mendengarkan kami melalui streaming bisa di bit.ly/streamingKG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, kita akan ngobrol bersama dengan Pak Singgih ya pastinya dengan tema menarik kita di pagi hari ini. Baik, Pak Singgih, kalau mengenai objek wisata ya, kita membahas objek wisata ini kan, Jogja adalah tempatnya gitu ya, selain kota pelajar, 1000 wisata di Jogja tuh penuh begitu ya, Pak, ya, dan sekarang juga tengah menjadi, sorotan begitu ya untuk pelancong-pelancong gitu. Bagaimana sih, Pak, kalau misalnya boleh Bapak cerita dulu gitu ya, maksudnya perkembangan wisata di Jogja kali ini tuh seperti apa sih walaupun masih PPKM level 3 ya? Monggo silakan Pak Singgi. Iya Mbak Ya dan Sobat Smart FM. Jadi begini, untuk pariwisata itu bertolak belakang dengan pandemi COVID-19. Mhm, Mbak Ya, kalau COVID-19 itu kan suruh stay at home. mhm, Kalau pariwisata nggak bisa, pariwisata kok suruh stay at home gitu ya. Jadi inilah bertolak belakang. mhm, Artinya pariwisata pasti ada pergerakan, harus ada dari satu titik ke titik lain, itu pergerakan. Jadi pariwisata seperti itu. Sementara COVID suruh stay at home supaya tidak supaya mengurangi risiko penyebaran COVID-19 itu sendiri. Namun pariwisata tidak bisa kemudian menyerah begitu saja untuk kemudian um, uh, para pengelola, para wisatawan untuk tinggal di rumah terus untuk dalam waktu yang cukup panjang, saya kira tidak mungkin itu akan terjadi. mhm, Sehingga hal-hal yang kemudian kita lakukan adalah yang pertama adalah beradaptasi. Beradaptasi. Bagaimana kemudian kita bisa menghindarkan diri dari COVID-19, tetapi kita tetap produktif gitu ya, sehingga mhm. harus ada inovasi. Nah ini dua hal ini yang kemudian kita lakukan selama pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun ini ya, sehingga kita meminimalisir untuk daya tarik wisata ya. Kalau sekarang Mhm, istilahnya daya tarik wisata atau DTW ini tidak tumbang, tapi tumbuh. mhm, Saya tidak mengelak kalau sekarang ini ada yang tumbuh. Jadi mhm, yang tumbang itu mereka yang tidak bisa beradaptasi dan punya inovasi-inovasi untuk menyesuaikan dengan pandemi ini. Kemudian yang tumbuh mereka bisa mendapatkan peluang-peluang baru ya sehingga mereka tumbuh. Ada yang baru sama sekali di era pandemi tapi mereka tumbuh luar biasa. mhm, Inilah yang mhm. kemudian pengembangan pariwisata ini trennya juga sudah berubah, maka kemudian kita harus melakukan adaptasi. Begitu Mbak Aya. Mhm, mhm, mhm. Oke, baik. Mengingat, ini sudah berapa persen sih Pak objek wisata yang sudah dibuka di Jogja kali ini begitu kalau misalnya Pak Singgih mengamatin gitu? Di PPKM level 3 sekarang ini Mhm, didahului oleh PPKM level 4 dan sebelumnya kita PPKM darurat sama sekali ditutup ya mhm, secara resmi ya. Tutup sementara secara resmi. Jadi sekarang ini sudah hampir 3 bulan teman-teman seluruh pelaku pariwisata ini tutup gitu ya. mhm, Dan sampai sekarang untuk PPKM level 3 kebijakan dari pemerintah pusat itu ditutup, masih ditutup. Jadi secara resmi seluruh daya tarik wisata yang ada di DIY itu tutup. mhm, Kecuali mereka yang kemudian mendapatkan izin untuk melakukan uji coba.
Ya, uji Mhm. coba, namanya uji coba pasti ya diuji dan dicoba gitu ya. Ini baru ada 8 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ya, Mhm. ada 8. Yang lain statusnya masih tutup. Mhm. Kecuali kalau kemudian ada usaha pariwisata seperti restoran. Memang restoran di tempat terbuka itu dibolehkan sesuai dengan Inmendagri ya yang terbaru, kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi gubernur. Jadi ada 8 Mbak ya yang kemudian Mhm. sekarang ini diuji coba. Oke, baik. Tapi nanti kita akan merambah menjadi lebih banyak lagi ya, Pak, ya pastinya setelah ini Tentunya, ya? tentunya, Mhm mhm mhm. tentunya Oke, baik. kita masih Mhm. dalam. Mhm mhm. Oke, baik, Pak Singki kalau boleh tahu ini sebenarnya aturan ini dibuat untuk warga khusus warga Jogja atau sebenarnya, pelancong ini boleh datang ke Jogja maksudnya yang dari luar kota boleh atau seperti apa sih sebenarnya? Sebetulnya kalau kita di PPKM level 3 ini, Mhm tidak ada batasan sebetulnya. Karena pergerakan, eee, wisatawan itu juga diatur di dalam pergerakan atau syarat pelaku perjalanan. Jadi sebetulnya adalah itu, tidak ada larangan mhm bagi wisatawan dari luar DIY untuk datang ke DIY asal memenuhi persyaratan, kan gitu. mhm Jadi sudah diatur persyaratan perjalanan seperti apa ya, kalau dengan moda udara seperti apa, moda darat seperti apa, begitu ya. Moda darat itu dua macam, bisa kendaraan pribadi, bisa kemudian menggunakan kendaraan umum, bisa mhm bus maupun kereta api. Jadi itu mhm sudah diatur di dalam Inmendagri tentang syarat perjalanan. Jadi mhm silakan saja untuk wisatawan dari luar DIY, asalkan kemudian memenuhi syarat pelaku perjalanan. mhm. Oke, baik. Masuk ke tema lagi nih, Pak, terkait dengan percepatan vaksinasi dan persiapan, pembukaan tempat wisata begitu ya, Pak, ya. Untuk percepatan vaksinasinya sendiri ini sudah sekitar 70% ya, Pak, ya, menyasar yang di Yogyakarta yang sudah tervaksin begitu? Jadi kalau kita bicara vaksinasi, kita itu gaspol ya. Oke, Di baik. waktu itu karena ada persyaratan untuk turun level itu dengan menggunakan indikator capaian vaksinasi. Mhm Kemudian kita di Dinas Pariwisata bersama stakeholder pariwisata ya, ada gabungan industri pariwisata, ada mhm Forkom destinasi, Forkom Darwis. Kita berupaya untuk mengejar supaya capaian vaksinasi di sektor pariwisata bisa lebih cepat. Karena mhm apa? Kalau kemudian itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, persentase capaian vaksinasi itu bisa kemudian memenuhi untuk menurunkan level, maka kemudian mhm ini harapan bagi para pelaku pariwisata tentunya untuk kemudian bisa melakukan aktivitas kepariwisataan lebih luas lagi. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini capaian secara umum sudah lebih dari mhm 84%, Mbak ya. mhm mhm Ini secara global satu daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita bicara di sektor pariwisata sudah 94%. Jadi mhm sebetulnya yang 6% ini adalah rekan-rekan yang memang ada keterbatasan untuk kemudian tidak bisa divaksin. mhm Jadi mhm bisa dikatakan sudah maksimal kita lakukan percepatan dan kita punya program namanya vaksin wisata, Mbak ya. Jadi mhm vaksin mhm wisata ini series yang ke-34 kemarin terakhir itu yang bersama-sama dilakukan oleh stakeholder pariwisata, baik mhm DIY maupun kabupaten, baik pemerintah maupun swasta ya. Jadi cukup akselerasinya cukup cukup kencang juga. Jadi kemarin itu kita menggunakan tempat wisata untuk kita jadikan sebagai venue mhm mhm vaksinasi dan ini luar biasa apa antusiasme dari masyarakat baik itu pengelola pengelola destinasi, mhm pelaku parekraf, pelaku mhm pariwisata dan ekonomi kreatif, masyarakat sekitarnya juga keluarga parekraf juga kita lakukan vaksinasi sehingga ini luar biasa kemarin itu untuk mhm antusiasme dari masyarakat itu sendiri luar biasa. mhm mhm mhm. Baik, ini kan kalau dari segi Pak Singgi begitu ya. Kalau dari, pandangan masyarakat sendiri terkait dengan hal ini, gimana sih Pak? Maksudnya happy atau enggak gitu ya? Karena sudah ada sesuatu yang baru atau inovasi baru ini begitu Pak? Jadi kalau vaksin wisata itu ternyata juga tujuan kami adalah dua hal. Yang pertama Mhm. promosi pariwisata itu Iya sendiri. betul. Kemudian yang kedua adalah daya tarik untuk menarik masyarakat DIY untuk vaksinasi karena
Kalau vaksinasi di tempat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, mungkin agak apa ya paranoid gitu ya. Mhm. Ya, nah ini vaksinasinya di tempat yang indah, tempat yang sejuk, sehingga betul-betul mengobati rasa rindu untuk berwisata juga sebetulnya. Mhm. Jadi vaksinasi bonusnya adalah berwisata gitu Pak ya. Mhm. Jadi Mhm. ini kemarin luar biasa, bahkan kita sampai nolak-nolak gitu untuk apa. Wow, berarti banyak banget ya Pak ya peminatnya ya? Iya betul Mhm. betul Mhm. betul. Mhm. Jadi Mhm. dua-duanya kemudian kita dapatkan ya untuk promosi sekaligus memberikan kesempatan mereka yang sudah beberapa bulan tidak mengunjungi tempat wisata, mereka bisa kunjungi sekaligus mereka bisa vaksin. Dan mungkin Mhm. ada yang menyampaikan kalau di tempat wisata gini tidak begitu terasa Pak jarumnya untuk menempel di masuk kuping gitu ya, karena suasananya Oke. jadi enak adem gitu. Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk tempat wisata di Jogja begitu ya, Pak, ya, tidak usah menarik apa ya, menarik wisatawan untuk datang, mereka sudah datang sendiri ya, Pak, Iya, ya. betul. Secara tempatnya maksudnya ada banyak, mulai dari maksudnya setiap kabupaten ada tempat wisata sendiri-sendiri, Pilihannya bahkan, satu kabupaten punya lokasi banyak juga sehingga, ada banyak pilihan untuk teman-teman yang lainnya gitu ya, Pak, ya? betul, jadi Jogja ini kan daerahnya tidak terlalu luas, ya 4 Mhm. kabupaten, satu kota, dan Mhm. sangat lengkap sekali. Ada gunung, ada pegunungan, ada sungai, ada gua, ada pantai, ya pantai Mhm. yang Betul seperti betul. apa juga ada ya. Mhm. Kita itu punya pantai yang sangat indah sekali, dari mulai Gunung Kidul sampai dengan Kulon Progo ini Mhm. luar biasa. Masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri ya tentunya. Mhm. Ini pilihan yang luar biasa, bisa dijangkau dari ujung ke ujung itu tidak sampai menginap ya, paling 2 Mhm. jam, kalau sedikit crowded ya 3 jam gitu ya, dari ujung ke ujung. Saya Mhm. kira potensi yang sangat luar biasa karena dari sisi aksesnya juga cukup mudah ya, mau Mhm. dijangkau dari manapun kan dekat gitu ya. Mhm. Dari Mhm. timur, dari barat, dari utara, mau terbang, kita sekarang juga punya YIA yang luar biasa megahnya. Mhm. Jadi Mhm. Mhm. sebetulnya untuk akses kita sudah ada masalah, daya tarik kita sangat menarik sekali ya. Mhm. Mhm. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik, memberikan layanan terbaik bagi para wisatawan. Itu yang masih perlu didorong. Oke, baik. Harus ada evaluasi lagi ya, Pak, ya, terkait dengan Tentu ini ya? kita lakukan Mhm. Mhm. terus-menerus, kita evaluasi supaya betul-betul bisa memberikan layanan yang sangat Mhm. bagus bagi wisatawan. Oke, baik. Baik, Pak Singgi, perbincangan sesi satu sampai di sini saja, kita lanjutkan di Oke, sesi kedua ya, Pak, ya? Kita boleh. jeda dulu, boleh? Oke. Baik, sambil menunggu teman-teman Smart Listener yang bergabung nih ya, silahkan untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan tema kita pada pagi hari ini adalah percepatan vaksinasi dan juga persiapan, pembukaan tempat wisata. Anda boleh bertanya terkait dengan, objek wisata itu seperti apa, kemudian ada di mana saja, yang terbaru ada apa aja, ini Pak Singgi jagonya ya, nanti bisa dijawab bersama begitu Oke. ya. Nanti bisa dipilihkan juga bersama dengan Pak Singgi, salah Hmm. satu objek wisata yang harus dikunjungin itu apa, begitu ya Pak, yang terbaru di Jogja, up to date begitu ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau Anda bisa juga mendengarkan kami melalui streaming di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Kami segera kembali. Pak Singgi kita jeda dulu ya Pak ya. Ya, oke. Udah.
Halo Pak Singgi, kita masuk lagi di sesi kedua ya Pak ya. Oke. Masih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. This is 101.1 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration. Ya, Smart Listener memasuki pukul 9:19, kita di sesi kedua nih ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama talk show kami bersama dengan Pak Singgi Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Semau Yogyakarta. Dengan tema kita pada pagi hari ini, Smart Listener adalah percepatan vaksinasi dan juga persiapan pembukaan tempat wisata. Silakan mungkin Anda yang pengen tahu informasi seputar Yogyakarta, masih di luar kota, kemudian pengen ke Jogja, masih takut ini itu. Nah, kita akan bantu ya Smart Listener, silahkan bergabung, nanti kami akan bacakan WhatsApp-nya di sesi ketiga dan juga sesi keempat. Baik, kita ngobrol lagi nih bersama dengan Pak Singgi Raharjo terkait dengan tadi sudah vaksinasi kita bahas, kemudian terkait dengan objek wisata awal-awal kita juga sudah bahas gitu ya Pak ya. Tapi ini kan yang spesialnya lagi gitu ya, saya barusan juga baca berita terkait dengan kunjungan kerja dari Pak Sandiaga Salahuddin Uno begitu ya, Menparekraf begitu ya, bahwa memang apa ya Pak ya, sedang ngefans sama kota Jogja gitu ya. Karena tanggapan, terkait dengan desa wisata atau warisan yang heritage ini juga sangat, apa ya, mengembirakan begitu ya, Pak, ya, dan menjadi salah satu, desa 50 Desa pilihan wisata. desa wisata begitu ya, Pak, ya. Ini boleh diceritakan sedikit nggak sih, Pak, kemarin karena kunjungan kerjanya Pak Sandiaga? Ya, jadi kita itu punya daya tarik wisata yang sangat beragam itu tadi. Saya Mhm, sampaikan tadi di sesi yang sebelumnya. Namun kemudian kita punya juga namanya desa wisata, yaitu sebuah kewilayahan berbentuk mhm, desa, dan itu bisa berwujud pedukuhan maupun desa itu sendiri. Kalau di Jogja sekarang kalurahan atau kelurahan ya, mhm, mhm, itu adalah merupakan daya tarik yang luar biasa. Karena apa? Daya tariknya masing-masing desa wisata ini juga bermacam-macam, keunikannya bermacam-macam. Kita punya 136 lebih desa wisata dari berbagai macam kategori. Ada kategori embrio, berkembang, maju, mandiri. Saya kira ini bagian kekayaan yang luar biasa. Nah, mhm, dari 136 itu, kemudian kemarin kita seleksi untuk kita kirim ke tingkat nasional untuk mhm, mengikuti anugerah desa wisata atau ADWI mhm, 2021, dan alhamdulillah dari mhm. 100 yang kita kirimkan nominasinya ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada 4 desa yang masuk 50 besar desa wisata Wow. terbaik di Mhm, mhm, Indonesia. Nah, 4 mhm, itu adalah Desa Tinalah di Kulon Progo, kemudian Desa Sambi Rejo itu di Sleman, di Tebing mhm, Breksi, kemudian satu lagi di Rejo Winangun itu di kota, ini kampung wisata, kemudian di Bantul ada Desa Wisata Kaki Langit atau di Mangunan. Nah, keempat ini mhm, masuk dalam 50 desa wisata terbaik, mhm. dan alhamdulillah Pak Menteri atau Mas Menteri bisa mengunjungi keempat desa wisata terbaik di Yogyakarta ini. Jadi Mhm, ini mhm, seharian kemarin saya nganter Mbak ya, mhm, untuk mengunjungi atau menilai secara langsung mhm, dua desa wisata kita, kemarin Rejo Winangun dan Desa Wisata Sambi. Nah, hari Senin, mhm, hari Minggu sore kita ke Kaki Langit bersama Mas Menteri, kemudian hari Senin siang kita juga ke Tinalah mhm, untuk melakukan penilaian secara langsung. Saya mendampingi Mas Menteri. Kemudian ada satu lagi desa wisata kita yang sangat kita banggakan, yaitu di Desa Wisata Ngelanggeran, itu mhm, oleh Kementerian Parekraf ini ditunjuk untuk mewakili Indonesia ke ajang Tourism Village di tingkat mhm. nasional. Oke, sudah masuk internasional ya, Pak, ya ini? Saya pikir hanya nasional saja gitu. Heeh. Jadi dua Mhm, desa wisata kita itu yang sudah kelas internasional itu Desa Wisata Nganggeran mhm, dan Desa Wisata Penting Sari, yang dua-duanya kemarin 2020 juga mendapat penghargaan sebagai 100 mhm. desa atau tempat wisata berkelanjutan versi dari Asosiasi Pariwisata di dunia. Jadi Mhm, masuk 100 besar destinasi secara global di dunia ini. Ini luar biasa dari mhm, Penting Sari mhm. dan Manggaran.
Wow. Jadi kemarin kegiatan Mas Menteri adalah itu, sekaligus juga ada beberapa kegiatan tambahan yang kemudian beliau sangat-sangat sibuk sekali. Oke, baik. Baik, Pak Singgi kalau boleh tahu sebenarnya sudah berapa persen sih objek wisata yang memang sudah siap, kemudian butuh waktu berapa lama lagi nih untuk objek wisata ini buka kembali semuanya gitu, Pak? Sebetulnya kalau saya boleh sampaikan, seluruh tempat wisata atau daya tarik wisata di DIY ini sudah siap semua, Mbak ya. Karena dari 2020 kita sudah menyiapkan berbagai hal. Yang pertama kita lakukan penyiapan dari standar operating procedure itu sendiri, karena dengan pandemi ini kemudian merusak atau merubah tatanan. Tadinya boleh masuk tanpa masker, maka sekarang harus pakai masker. Kalau kemarin boleh duduk dekat-dekatan gitu ya, sekarang tidak boleh lagi. Kalau kemudian sekarang ini masuk, kalau dulu masuk tanpa cuci tangan, sekarang harus ada cuci tangan, harus diukur suhunya. Nah ini semua kemudian perlu standar operating procedure untuk seluruh usaha pariwisata. Hingga 2020 kemarin kita menyusun namanya SOP atau panduan adaptasi kebiasaan baru namanya Peranatan Anyar Kebiasaan Jogja. Yang kemudian itu kita turunkan menjadi sebuah checklist untuk memverifikasi tempat wisata yang kemudian dinyatakan siap untuk melakukan aktivitas kepariwisataan. Jadi sebetulnya 2020 kita clear. Nah, semua sudah kita verifikasi. Nah, di akhir 2020 kemarin, Kementerian ini kemudian masuk dengan sertifikasi. Jadi sebetulnya tinggal melanjutkan aja atau mendeklarasikan yang sudah diverifikasi ini dikalibrasi kembali, kemudian diberikan sertifikat CHSE, Cleanliness, Safety, and Environmental Sustainability. Jadi kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan, 4 hal ini jadi poin yang sangat penting untuk kemudian kita adaptasikan di dalam daya tarik wisata. Jadi kalau saya ditanya Mbak ya, berapa persen? Semuanya sudah siap. Sudah siap ya. Tapi ini ada tapinya Mbak ya. Jadi Oke. Kementerian dalam negeri, kemudian kesehatan, Parekraf ya, ini mengatur supaya apa? Secara bertahap pembukaannya. Ya ada uji coba, nanti ada perluasan uji coba dan sebagainya sambil kita lihat hasil evaluasinya. Jadi kita masih menunggu untuk tambahan, kalau 8 sudah ini, tambahan ini baru kita bahas minggu besok, weekend ini saya juga menyiapkan daftarnya nanti dari teman-teman di kabupaten dan kota. Oke, luar biasa sekali. Semangat ya Pak ya, tetap Harus semangat. semangat. Oke, baik Pak. Baik, terkait, ini nih Pak, banyak informasi yang beredar juga ya bahwa, sebelum masuk objek wisata ini kan memang harus, scan QR code gitu ya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga gitu ya bahwa masih banyak daerah yang pelosok, belum tersedia sinyal. Terus ada rencana nggak Pak ini untuk, pengadaan jaringan fiber optiknya gitu, di setiap objek wisata? Oke, jadi kita masuk ke sistem digital ya sekarang Mhm, topiknya. Jadi ada 2 sistem yang kita berlakukan mhm, untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah screening kesehatan melalui aplikasi Peduli Lindungi ya. mhm, Saya kira semuanya sudah mendownload ya. Kalau belum mhm, segera mendownload ya, karena ini menjadi penting dan mandatori untuk segala macam aktivitas gitu ya. mhm, Jadi ini untuk yang Peduli Lindungi mhm, ya. Jadi ini harusnya sudah ada di smartphone sobat Smart FM ya. Jadi ini yang kemudian untuk screening kesehatan pakai itu. mhm, Kemudian yang mhm, kedua adalah sistem reservasi. Kenapa kok harus sistem reservasi Pak ya? mhm, Jadi ini kaitannya dengan kapasitas yang di tempat wisata yang dalam uji coba ini dibatasi baru 25%. mhm, Sehingga betul-betul diharapkan kalau sudah reservasi dipastikan bisa masuk ke tempat wisata yang dikunjungi. mhm, Kalau belum reservasi sampai sana sudah penuh, kan sudah jauh-jauh sampai sana udah mhm, penuh, harus nunggu 2 sampai 3 jam, mhm, ini kan jadi buang-buang waktu. Sehingga sistem reservasi itu dengan menggunakan aplikasi Visiting Jogja. Jadi ini tampilan yang paling baru mhm, untuk Visiting Jogja seperti ini. Jadi ini juga menjadi mhm, bagian dari digital ecosystem yang kita bangun. Jadi 2 mhm, aplikasi ini
yang kemudian akan menjadi syarat untuk para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata di Jogja. Kabar baiknya Mbak Aya, jadi sekarang ini untuk visiting Jogja sedang dalam finishing integrasi dengan Peduli Lindungi, sehingga tidak menggunakan dua aplikasi, nanti cukup satu aplikasi Visiting Jogja, bisa untuk scan QR Code Peduli Lindungi, bisa untuk reservasi, bisa untuk browsing tempat wisata, browsing kuliner, browsing hotel, ada di dalam Oke, satu sudah lengkap semuanya ya Pak ya, paket lengkap lengkap. ini ya. Ya, tinggal install aplikasi Visiting Jogja, nanti semuanya sudah bisa dilakukan. Nah, berkaitan dengan tadi kendala-kendala, memang betul Mbak ya. Jadi selama pemantauan uji coba 8 tempat wisata ini, kami melihat sinyal dari masing-masing provider layanan seluler ini memang tidak sama ya. Jadi ada yang di satu tempat itu yang merah itu sinyalnya bagus, kemudian yang kuning ternyata tidak bagus. Ada yang kemudian di tempat lain itu kuning bagus, yang merah juga tidak bagus. Nah ini yang perlu kemudian rekan-rekan dari penyedia layanan seluler, saya kira ini menjadi evaluasi untuk kemudian bisa dilakukan penguatan ya, karena ini sekarang menjadi mandatori. Atau kemudian ini pemerintah kemudian memberikan layanan untuk penguatan atau penambahan titik-titik Wi-Fi mungkin dari fiber optik ya. Saya kira ini perlu menjadi solusi seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Pinusari. Pinusari itu beberapa provider seluler itu lemah, maka kemudian pengelola menyediakan free Wi-Fi di lokasi di mana scan QR Code itu. Karena selain untuk scan, yang membutuhkan koneksi, banyak juga wisatawan yang belum download aplikasi Peduli Lindungi dan Visiting Jogja. Nah ini tantangan tersendiri untuk kita terus melakukan sosialisasi agar wisatawan juga aware terhadap digital transformasi ini. Oke, baik. Pak Singgih, kita boleh jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi ketiga. Silakan untuk Anda smart listener yang mau bergabung ya, Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp kami di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760. Bagi Anda yang mau mendengarkan melalui streaming, sekarang sudah bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Kami segera kembali. Oh ya, ini aku mute dulu udah.
Baik Pak Singgi, kita masuk ke sesi ketiga ya. Oke, Mbak. Masih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration. Ya, Smart Listener, kita masih di perbincangan pada pagi hari ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini adalah percepatan vaksinasi dan juga persiapan pembukaan tempat wisata. Silakan untuk Anda Smart Listener yang mau bergabung silakan di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau bagi Anda yang mau mendengarkan melalui streaming bisa di www.jogjastreamer.com atau di bit.ly/streaming KG Radio. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Singgi Rarjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Pak Singgi, karena WhatsApp-nya ini sudah penuh sekali ya. Oh, ini Kita luar kita biasa bacakan ini. ya Pak ya, kita nyicil satu-satu. Oke, Saya izin bacakan ya Pak ya. Di boleh. sini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Singgi. Selamat pagi, saya Ibu Ikas dari Condong Catur. Berkenaan dengan pembukaan wisata di Yogyakarta, ini bagaimana Pak untuk wahana-wahana kolam renang? Apakah juga sudah bisa dibuka? Dan bagaimana untuk standar protokol kesehatannya? Karena biasanya peminatnya untuk wahana kolam renang adalah anak-anak gitu. Baik, terima kasih. Monggo silakan Pak Singgi, boleh Ya, ditanggapi? memang untuk uji coba di tahap 1 dan 2 ini masih belum menyentuh wahana yang berbasis air ya. Mhm, Ini yang kemudian menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Saya berharap nantinya di tahap ketiga ini ada perluasan, jadi kita sudah punya selahnya, kita sudah punya mhm, hasil evaluasi dari yang pertama dan kedua. Syarat di pertama kedua mandatori adalah sertifikasi CHSE ya. Ini yang kemudian beberapa tempat wahana wisata air kita mhm, ini juga sudah ada yang sudah 2020, 2021 ini mendapatkan sertifikasi CHSE seperti yang di mhm, Jogja Bay, kemudian Grand Puri Water Park ini juga mhm, sudah mendapatkan sertifikasi CHSE. Namun karena belum dibuka kebijakan itu, maka mhm, kami juga belum bisa melakukannya. mhm, Kalau mhm, nanti kemudian PPKM level 2, maka kemudian level 2 itu Mbak Aya, jadi mhm, kita lebih bisa melakukan apa diskresi atau melakukan kebijakan secara kedaerahan, sehingga oke, yang perlu didorong dan perlu gandeng tangan bersama-sama adalah menurunkan level ya mhm, dari 3 menjadi 2 menjadi sehingga nanti 2. kita bisa atur di level pemerintah daerah. Seperti Mhm, itu. mhm. Oke, baik, seperti itu Bu Ikas, mudah-mudahan terjawab. Kemudian ke WhatsApp selanjutnya di sini ada Mbak Andrea di Gamping. Selamat pagi Pak Singgi, terkait dengan pemantauan Dinpar terhadap objek wisata yang nanti akan dibuka seperti apa, dan misal sudah memiliki sertifikat CHSE, ini seperti apa kemudian fasilitas yang terkait dengan prokes ini, apakah tergantung dengan sertifikat CHSE-nya atau seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya sertifikasi CIC ini adalah pengakuan ya atas Mhm, apa yang sudah dilakukan oleh pengelola itu sendiri. Jadi mhm, pengakuannya sudah C berarti oh sudah bersih gitu ya. mhm, Kemudian H berarti health, jadi mhm, sehat. Di situ apa kalau ventilasinya atau mungkin sistem flow udaranya, mhm, mungkin dari sisi apa tidak ada pencemaran lingkungan dan sebagainya. mhm, Kemudian aman, safety, amannya seperti apa? Kalau itu daya tariknya di depan ada jurang maka ada pembatasnya, ada mhm, railingnya gitu ya. Kemudian kalau itu ayunan pamannya dicek secara berkala, ini berarti safety-nya bagus. Kemudian kalau itu wahananya menggunakan moda transportasi terbuka pamannya, harus ada seat mhm, belt-nya, mhm, harus ada apa ini besi yang kemudian akan melindungi. mhm, Berkala dilakukan checklist tentang apa itu namanya kendaraan itu sendiri. Sehingga mhm, ini adalah pengakuan kalau sertifikasi seperti itu. Nah, kembali lagi kalau kemudian apakah yang belum tersertifikasi CHSE ini tidak melakukan itu? Belum tentu juga. Jadi mhm, yang belum mendapatkan CHSE ini karena belum ada pengakuan, belum ada mhm, audit, ya belum diberikan CHSE. Tapi sudah banyak teman-teman di mhm. DTW ini yang kemudian sudah standar CHSE-nya bagus. Makanya di 2020 kita lakukan verifikasi itu.
Nah ini nanti ke depan kalau kemudian ada perluasan uji coba, maka syaratnya kalau belum CHSE harus dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan ketersediaan dan keterlaksanaan dari CHSE tersebut. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andrea sudah bergabung. Kemudian Pak Singgih ini sudah ada yang bergabung lagi, saya izin bacakan. Selamat pagi Pak Singgih, saya Rizky di Timoho. Bapak, kebetulan saya fans berat Bapak gitu. Baik. Karena Baik. saya selalu mengikuti story Instagram Bapak kalau kunjungan-kunjungan. Terima kasih ya Pak ya sudah menginspirasi kami para wisatawan, dan dari story Bapak ini saya juga bisa dapat referensi tempat wisata yang bagus dan baru buat dikunjungi. Sehat-sehat Pak Singgih. Terima Oke. kasih sudah menginspirasi kami semua dan happy weekend Pak Singgih gitu. Sip. Makasih ya. Baik, terima kasih Mas Rizky ya sudah bergabung. Baik, kita bacakan satu lagi ya Pak Singgih ya, dari Mas Adi di seputaran Gejayan. Selamat pagi Pak Singgih, ini bagaimana sih dengan aturan yang nanti diterapkan oleh setiap wisatawan untuk teman-teman wisatawan yang melanggar begitu? Ini apakah aturannya dibuat dari objek wisatanya sendiri atau gimana nih Pak kebijakannya? Ya, jadi kalau sekarang ini yang menjadi dasar teman-teman di penegakan aturan, penegakan hukum itu adalah instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian diturunkan, ditindaklanjuti di instruksi Gubernur, Mhm, kemudian diturunkan lagi, ditindaklanjuti di instruksi Bupati dan Wali Kota. Jadi ini mhm, yang menjadi acuan untuk penegakan hukum itu sendiri. Dan sudah banyak yang dilakukan, ya, sudah banyak yang dilakukan oleh teman-teman penegakan hukum. Yang paling akhir kemarin itu ada restoran yang melebihi kapasitas dari yang disyaratkan di dalam gubernur, instruksi gubernur 25%. mhm, mhm. Sehingga kalau restoran 50%, mohon maaf. Jadi sehingga itu dilakukan penegakan. Ya penegakannya seperti apa ya? Kemudian dilakukan peringatan, surat peringatan untuk tidak mengulangi lagi, dan kalau mengulangi pasti akan dilakukan penutupan secara paksa. Ada beberapa yang sudah dilakukan seperti itu. Mhm. Diberi peringatan, teguran, tidak diindahkan. SP1, SP2 kok kemudian tetap aja melanggar, kemudian ditutup paksa. Jadi ini yang dilakukan. Karena kalau tidak apa itu namanya, tidak tegas seperti itu pasti Mhm, kemudian merembet, biasanya gitu ya Mbak ya. mhm. Jadi Betul satu tidak betul. ditegur maka yang lain lah itu aja Iya, tidak ikut-ikut ditegur dan berarti. sebagainya. Jadi Heeh. follower itu nanti. Iya iya iya, benar benar Seperti benar. itu. Jadi, Baik. tapi begini, jadi saya juga ingin bantuan dari masyarakat ya, karena petugas kita itu kan jumlahnya terbatas. Mhm, Sehingga kalau tidak dibantu dengan informasi, itu kemudian ya petugasnya karena keterbatasan jumlah, maka mereka juga terbatas juga untuk pengawasannya, sehingga perlu dibantu informasi dari masyarakat. Silakan menggunakan kanal-kanal yang sudah ada mhm. eh, di saluran-saluran yang sudah diinformasikan ya, ada apa itu namanya nomor telepon untuk Mhm. pengaduan dan sebagainya. Silakan digunakan itu. Oke, baik. Seperti itu ya teman-teman smart listener, informasi dari Pak Singgi. Mudah-mudahan dapat diterima begitu ya. Jadi jangan salah kaprah, jangan, terlalu mendengarkan informasi-informasi yang nggak benar juga ya Pak Singgi ya. Kita harus Betul. mencari informasi dengan baik pastinya. Baik, untuk Anda smart listener masih kami hadirkan untuk Anda, kita jeda dulu boleh Pak ya? Boleh, Kita boleh. nanti lanjutkan di Siap. sesi terakhir, masih ada banyak WhatsApp yang belum kita bacakan, nanti kita bacakan. Pasti nanti ada fansnya dari Pak Singgi lagi nih. Oke. Oke baik, untuk Anda smart listener kami tunggu atensinya sampai dengan jam 9 nanti ya. Sampai dengan jam 10 nanti maksud kami. Masih ada waktu sekitar, 18 menit lagi untuk bergabung. Silahkan di 0815 689 6666. Telepon kami di 0274 5577760. Silahkan untuk Anda yang mau mendengarkan melalui streaming. Bisa di www.jogjastreamer.com atau di bit.ly/streaming KG Radio. Kami segera kembali.
Pak Singgi, kita masuk ke sesi keempat ya Pak ya, ini sesi terakhir. Oke, Nanti ini kita selesaiin WhatsApp yang bergabung ya Pak, ini ada banyak banget deh. menarik ya Mbak. Gimana? Menarik pasti. Ya pasti Pak. Ini ada 5 WhatsApp yang bergabung belum kita bacain, setelah itu nanti baru kesimpulan ya Pak ya. Boleh. Oke. Masih di 102.0 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration Yasman Lisra, kita masih berbincang bersama dengan Pak Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Semayog Yogyakarta. Smart Lisra, silakan bagi Anda yang mau bergabung, nanti bisa melalui SMS atau WhatsApp kami di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau Anda bisa mendengarkan ya melalui streaming di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Masih bersama dengan tema kita pada pagi hari ini adalah percepatan vaksinasi dan juga persiapan pembukaan tempat wisata. Baik, Pak Singgi, kita masuk ke WhatsApp lagi yang sudah bergabung, boleh Boleh, ya? boleh, boleh, boleh. Saya izin bacakan karena ini ramai banget gitu, Pak. Halo Smart FM, saya Rahayu di seputar Gejaya. Selamat pagi Pak Singgi, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Saya mau tanya nih Bapak terkait dengan perizinan anak di bawah usia 12 tahun. Kabar-kabarnya ini sudah dibolehkan menyambangi mal dan juga Gembira Loka Zoo. Asalkan pihak orang tuanya sudah melakukan vaksinasi minimal 1 kali dan protokol kesehatan anak sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Nah, apakah berita ini betul, Pak? Monggo silakan Pak Singgi. Ya, ini sangat mengemuka dan menjadi trending topik di uji coba yang pertama maupun yang kedua. Jadi anak usia di bawah 12 tahun itu di uji coba yang kedua kemarin itu sudah dibolehkan masuk ke mal. Tapi untuk tempat wisata itu masih belum ada dasar hukumnya. Jadi kita masih mengacu kepada larangan itu. Sehingga baik itu dari sisi pengelola, wisatawan maupun kami, ini juga menjadi satu hal yang perlu kemudian mendapatkan perhatian baik itu dari kita maupun pemerintah pusat. Saya bisa mengerti, namanya anak-anak itu kan pasti akan menjadi trigger pertama untuk berwisata ya. Iya Apalagi betul. kalau ke kebun binatang Gembira Loka, mungkin di taman rekreasi dan sebagainya. Biasanya ngajak duluan itu anak-anak gitu ya. Iya betul. Tapi sampai sekarang memang belum diperbolehkan. Nah ini kami sebetulnya sudah dari minggu kemarin, ini kita lakukan pendekatan dengan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Kesehatan. Saya berharap kemarin juga Mas Menteri juga memberikan lampu hijau, tetapi itu dari sisi Kementerian Parekraf, tapi kemudian kita masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan aturan. Sehingga ini harus sinkron. Kalau Iya. Pak Menteri Pariwisata mengizinkan, sementara aturannya belum juga nggak bisa kami lakukan. Sehingga angin segar dari Mas Menteri kemarin sudah silakan Pak Singgi untuk Pemda melakukan diskresi, tapi ini akan kami tindak lanjuti ya, dengan harapan tadi wisatawan nanti bisa segera untuk bisa membawa anak usia di bawah 12 tahun masuk ke tempat wisata. Saya berharap dalam waktu dekat kita bisa komunikasi dengan intens sehingga dasar hukum untuk anak di bawah usia 12 tahun bisa masuk ke tempat wisata itu betul-betul nanti bisa kita realisasikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahayu sudah bergabung ya. Bersabar aja Bu, pasti nanti segera dibuka lagi. Sedikit nanti. Iya, oke, baik. Baik, kemudian selanjutnya di sini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi Pak Singgi, saya Nanda di Bantul. Mau tanya nih Pak, bagaimana Pak untuk pembentukan tower bersama? Apakah pemerintah sudah berupaya untuk menghadirkan sinyal internet ke berbagai wilayah objek wisata Jogja? Terutama di Bumi Projo Taman Sari Pak, termasuk dalam hal pengadaan jaringan fiber optik begitu. Terima kasih. Ya, jadi tower bersama kemarin saya sudah ketemu dengan penyelenggara tower bersama ya. Dan ini juga menjadi bagian yang kemarin dibahas oleh kami dengan Mas Menteri, karena Mas Menteri kemarin itu mencoba sendiri di Taman Tebing Breksi mau bayar itu susah sinyal gitu ya. Sekaligus ini Mas Menteri ini harus ada solusi. Saya begitu. Panggil stafnya gitu ya. Ini Pak Singgi ini pokoknya kita nggak bisa lagi untuk menunda-nunda lagi untuk internet ini supaya betul-betul bisa cepat. Jadi kalau orang bayar kalau masih mencari sinyal itu kan repot. Kalau mau sinyalnya bagus,
Nah, itu nanti kan pembayarannya cepat, sehingga ini menjadi bagian yang prioritas untuk kemudian kita dorong. Seluler bersama, ya, tower bersama, kemudian itu akan diisi oleh beberapa provider seluler, ataupun nanti kita lakukan dari sisi pemerintah itu dengan menggelar fiber optik, ya. Tentunya ini solusi mana yang lebih cepat duluan. Siap, terima kasih sudah diingatkan kembali, ya. Tapi masih hangat, kemarin Mas Menteri sudah lakukan Ya, itu. betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Nanda sudah bergabung. Kemudian di sini ada Mbak Widi Kirana. Saya mau mengusulkan Pak, coba kalau misalnya mau wisatawannya tambah menggeliat lagi, coba untuk diberikan voucher potongan harga atau tiket untuk masuk tempat wisata atau belanja produk hasil Jogja pastinya, yang akan berlaku 2 minggu setelah vaksin kedua. Ini pasti banyak Pak yang semangat vaksin begitu. Ini kayaknya udah ngintip ini program kita. Tapi jangan khawatir, kita sudah sediakan, ya. Hmm. Total ada 300 juta ini untuk memberikan voucher diskon, ya. Tapi ini belum kita on kan. Di sistem sudah ada di Visiting Jogja. Jadi yang kita berikan diskon tiket masuk itu adalah yang reservasi dan membayar secara online dengan menggunakan QRIS. Jadi itu nanti ada potongan sampai dengan 30%. Jadi sistemnya adalah kayak voucher gitu, ya, voucher potongan. Sehingga jangan khawatir, kita sudah siapkan. Ini juga untuk mengedukasi, mendorong literasi digital di pariwisata tentunya. Ya. Oke, baik. Seperti itu Mbak Widi Kirana, mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian ke selanjutnya di sini ada Mbak Aradani di Jalan Avandi. Pak, bagaimana sih dengan kendala di lapangan ketika wisata sudah dibuka terkait dengan persyaratan berwisata dan harus scan barcode? Apalagi masih banyak juga yang mungkin melanggar gitu. Nah, sanksi apa yang diberikan baik kepada agen wisatanya ataupun dari tempat wisatanya? Terima kasih. Jadi sekarang ini mandatori untuk yang 8 tempat wisata itu adalah scan QR, ya, scan QR code Peduli Lindungi, kemudian sistem reservasi. Jadi dua-duanya jalan. Jadi kalau yang kemudian tidak lulus di scan QR Peduli Lindungi, pasti mereka tidak bisa masuk lokasi. Dan ini akan kita terapkan sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk semua aktivitas kepariwisataan. Jadi masuk ke destinasi yang sekarang ini belum dibuka pun itu nanti wajib untuk scan QR. Jadi scan QR tadi sudah saya sampaikan, bisa menggunakan satu aplikasi namanya Visiting Jogja, ya, itu nanti scan QR untuk Peduli Lindungi bisa melalui aplikasi Visiting Jogja. Jadi tidak perlu install dua-duanya. Jadi install satu aja di Visiting Jogja. Namun ini belum masih dalam tahap finishing, sehingga saya berharap nanti minggu depan kita sudah mulai bisa upload versi yang terbaru yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Jadi untuk sanksinya ya tentu tidak boleh masuk, ya, kalau kemudian merah atau hitam gitu, ya, atau belum vaksin itu pasti tidak boleh masuk. Seperti itu. Oke, baik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nih ya, ada Mas Awan di Panembahan. Mau nanya nih Pak, bagaimana untuk perkembangan vaksinasi terhadap teman-teman pengelola tempat wisata sendiri gitu? Apakah ini sudah semuanya atau masih ada yang bolong-bolong gitu? Ya, kalau sepanjang kami lakukan pemantauan, ini sudah 94%, ya, seluruh pengelola, bahkan tidak hanya seluruh pelaku pariwisata, tapi keluarga dan masyarakat sekitar juga ikut menjadi bagian sasaran dari vaksin wisata yang kita lakukan. Insya Allah ini sudah aman, ya, dan capaian vaksin di DIY juga sudah 84% lebih, ya, jadi ini bagian yang perlu kita apresiasi. Kita nomor 4, Mbak, seluruh Indonesia untuk capaian vaksinnya. Cukup cepat ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Baik, Pak Singgih, ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Boleh kita bungkus perbincangannya Pak pada pagi hari ini? Boleh. Ya, terkait Ya. dengan percepatan vaksinasi dan juga persiapan pembukaan tempat wisata. Ini apa nih Pak sebenarnya yang pengen disampaikan kepada teman-teman untuk pagi hari ini? Monggo silahkan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang ada di Yogyakarta ini ditopang oleh 2 kegiatan besar. Yang pertama adalah pariwisata, yang kedua adalah pendidikan. 2 sektor ini adalah merupakan sektor unggulan untuk menggerakkan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga kalau kemudian 2 sektor ini kemudian melemah, maka kemudian pertumbuhan ekonominya pun melemah. Sehingga saya ingin
sampaikan perlu kerjasama antara, jadi semua pihak pasti terlibat, dari perekonomian, dari pertanian, dari peternakan, kemudian dari apa ini namanya perkebunan ya, kemudian dari transportasi ya, kemudian dari penyedia layanan hunian, hotel dan restoran ya, kemudian destinasi wisata itu sendiri, asosiasi-asosiasi profesi seperti pramuwisata ya, kemudian travel agent, semuanya itu adalah ekosistem pariwisata yang sangat luar biasa. Belum lagi ekonomi kreatif, di situ ada pekerja event, festival, kemudian UMKM yang mendukung semuanya. Ini ekosistem pariwisata yang sangat luar biasa. Nah, satu-satunya cara supaya kita nanti aktivitas pariwisatanya supaya lebih dilonggarkan lagi, hanya satu cara, yaitu menurunkan level dari PPKM itu. Sehingga sekarang berada di 3, maka kita harus punya semangat yang sama, frekuensi yang sama, gerak yang sama untuk menurunkan menjadi level 2. Sehingga kalau level 2 kita bisa lakukan pelonggaran terhadap aktivitas pariwisataan dan ekonomi kreatif. Konser-konser kecil-kecil sampai medium sudah bisa dilakukan ya, sehingga aktivitas seni budaya juga bisa dilakukan secara protokol kesehatan. Tidak ada yang kemudian semuanya akan kembali ke masa normal dulu, tidak. Tapi pasti kemudian kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Protokol kesehatan 5M atau 6M, kemudian digital ecosystem, ada peduli lindungi dan visiting Jogja menjadi bagian yang kemudian penting untuk kemudian kita lakukan transformasi budaya digital ini didorong untuk kemudian digunakan kepada masyarakat. Disiplin juga menjadi kunci. Kalau vaksin sudah kita sudah lakukan dan ini luar biasa progresnya, sehingga sekarang ini adalah penurunan level dari 3 ke 2 menjadi 1 target minggu depan kita untuk menurunkan itu, sehingga kita bisa beraktivitas. Kalau aktivitas ekonomi, aktivitas pariwisata, pendidikan ini sudah mulai menggeliat, pasti ekonominya kemudian tumbuh. Ikut terangkat ya Pak ya. Nah, kalau ekonomi tumbuh, kesejahteraan masyarakat pasti akan tercipta. Begitu Mbak ya. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Singgi. Terima kasih inspirasinya pada pagi hari ini. Ini pagi-pagi weekend-weekend kita dikasih inspirasi ini spesial banget dari Pak Singgi. Iya, Ini luar biasa betul. ya Pak ya. Oke, baik. Buat teman-teman yang mungkin masih mager di rumah gitu ya, sudah mendengarkan begitu ya perbincangan kita ini, mudah-mudahan terinspirasi. Kita tambah semangat begitu ya Pak ya untuk penurunan level ini supaya bisa berwisata lagi, bisa jalan-jalan lagi. Sabtu Minggu kita full jalan-jalan gitu ya Pak ya. Iya, harus itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Singgi waktunya ya. Sehat-sehat Sama-sama. selalu Pak Singgi dan Amin, juga amin. teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kuat. Amin. Baik, terima kasih Pak Singgi. Sama-sama. Salam pesona Indonesia ya. Oke Pak. Baik, Smart Listener, setelah ini masih ada program yang menemani Anda sampai dengan pukul jam 12 nanti bersama dengan saya Zahira Aya di 102,1 Smart FM Yogyakarta.